Sementara itu, saudara, Malaysia sedang alami kabut asap yang semakin parah akibat kebakaran hutan di Indonesia yang diperparah dengan kondisi cuaca kering dan El Nino yang semakin intensif. Kualitas udara yang tidak sehat tercatat terjadi di wilayah dekat Kuala Lumpur dan sebagian wilayah negara bagian Sarawak. Kabut abu-abu tipis menyelimuti Kuala Lumpur, termasuk landmark ikonik kota seperti Menara Kembar Petronas dan Menara Kuala Lumpur. Akibat kabut asap, sejumlah daerah di Sarawak, Malaysia meliburkan peserta didik mulai tanggal 20 hingga 21 Agustus 2026 karena kualitas udara berkategori tidak sehat. Soal dampak kabut asap yang memasuki wilayah Malaysia, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasobang mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia rumit karena luasnya area yang terbakar. Marwan menekankan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura punya peran atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Oleh karena itu, Marwan meminta Malaysia dan Singapura untuk ambil peran dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Indonesia agak rumit juga menanganinya karena luasnya wilayah. Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya kebun juga di Indonesia. Ya jangan memprotes, tapi ikut dong pencegahan. Dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per orang. Nah, jadi jangan asal protes loh. Nah, itu kira-kira. Justru menurut kita, ya mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini. Sisi kenegaraan kita boleh minta maaf, butuh bantuan, tapi dari sisi perilaku di lapangan mereka juga punya peran di situ. Perkembangan kebakaran hutan di sejumlah titik. Saat ini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Citra Indriani di Kabupaten Kampar Riau. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan sudah ada jurnalis Kompas TV Tasya Aulia dan juru kamera Denny Hermawan. Serta di Kuching, Sarawak, Malaysia ada Wakil Astro Awani Sarawak Rudi Effendi Kalik. Tapi sekarang kita menuju ke Riau dulu, tepatnya di Kabupaten Kampar ada jurnalis Kompas TV Citra Indriani. Citra, ceritakan kepada kami lebih lengkap bagaimana perkembangan paling baru soal penanganan kebakaran hutan di Kampar Riau. Ya, Audrey dan juga saudara, hingga saat ini upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar Riau ini masih terus dilakukan karena kondisi kebakaran hingga saat ini masih terus meluas dan cukup dekat dengan pemukiman warga. Untuk itu petugas saat ini telah melakukan upaya pemadaman dengan melakukan penyekatan di sekitar lokasi yang terutama yang berdekatan dengan rumah-rumah warga, karena seperti di sebelah saya ini rumah warga hanya berjarak sekitar 20 meter dari lokasi kebakaran. Dan selain melakukan upaya pemadaman melalui jalur darat, tim Satgas juga melakukan upaya pemadaman melalui jalur udara dengan menurunkan helikopter waterbombing. Dan selain akibat kebakaran hutan dan lahan ini juga berdampak terhadap kabut asap yang ditimbulkan di pemukiman warga. Warga di sekitar lokasi ini sudah mulai mengeluhkan batuk serta sesak nafas akibat lokasi kebakaran yang cukup dekat dari lokasi kebakaran hutan ini, Audrey. Jarak antara kebakaran hutan dengan permukiman warga sudah semakin dekat, jaraknya hanya 20 meter di Kampar Riau. Terima kasih Citra Indriani. Lalu bagaimana di Banjarbaru, Kalimantan Selatan? Lebih lengkapnya kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Tasya Aulia dan juru kamera Denny Hermawan. Tasya, kalau tadi di Kampar Riau Citra bercerita hanya sekitar 20 meter lagi kebakaran sudah hampir mendekati permukiman warga. Bagaimana kebakaran hutan di sana? Apakah pemadaman kebakaran hutan yang sempat juga mendekati permukiman warga di Banjarbaru kini sudah bisa ditangani? Baik, terima kasih Audrey dan juga saudara.
penanganan karhutla di Kalimantan Selatan termasuk di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru masih terus dilakukan. Hari ini sempat terjadi kejadian lagi di sekitar Liang Anggang di dekat gedung es krim yang mana di sana terjadi kebakaran dan api kembali menyala pada siang hari sekitar pukul 13.20. Hingga kini pemadam masih berjaga di sana untuk memantau karena kemungkinan api bisa kembali menyala. Selain itu, kebakaran yang terjadi di Kecamatan Liang Anggang ini, khususnya di daerah Pengayawan ini, itu sudah terjadi selama beberapa waktu terakhir. Sampai kemarin sore itu sempat terjadi kembali dan itu sangat dekat dengan rumah warga. Warga mengaku asap kabut dari karhutla ini sangat mengganggu kesehatan mereka dan mereka sangat khawatir apabila terjadi karhutla kembali. Mereka berjaga di rumah untuk meninjau jika api mendekat mereka akan membasahi area samping rumah agar tidak mengenai rumah. Tentunya saat ini pemadam kebakaran dan juga para relawan terus berjaga di posko untuk memantau dan penanganan karhutla sendiri telah dilakukan melalui berbagai jalur seperti juga jalur darat dan juga di jalur udara. Namun kendala yang saat ini dihadapi oleh para relawan tentunya karena lahan gambut yang bisa tiba-tiba aktif kembali api ketika cuaca panas. Selain itu juga karena jarak air atau sumber air itu jauh dari lokasi penanganan karhutla sendiri yang mengakibatkan para relawan kesulitan untuk memadamkan karhutla di sini. Selain itu tadi juga sempat pada pukul 4 Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin melakukan peninjauan bersama dengan TNI di daerah Kota Banjarbaru terkait karhutla sendiri dan sempat terjadi karhutla di samping jalan. Namun karena pemantauan dari jalur darat dan penanganan dapat berhasil dilakukan, waterbombing yang telah disiapkan untuk pemadaman sendiri ditarik kembali. Namun pada kenyataannya saat ini kondisi karhutla di Banjarbaru khususnya itu masih sangat mengkhawatirkan. Bisa kalian lihat sendiri saudara, di samping saya di sekitar sini, ini adalah kawasan karhutla yang terjadi di daerah Pengayawan. Dan tentunya ini mengkhawatirkan warga apabila cuaca masih ekstrim dan juga ada bekas pembakaran yang terkena angin ke sini ataupun putung rokok yang menyebabkan api menyala kembali. Demikian Audrey, terima kasih. Ya, Tasya, kami sangat mendengar sekali suara Anda meskipun sudah memakai masker tapi nampaknya terengah-engah begitu. Ceritakan kepada kami lagi lebih lengkap sebenarnya apa yang Anda rasakan saat ini ketika sudah menggunakan masker dan kebakaran lahan sangat dekat sekali dengan permukiman atau tempat Anda melaporkan saat ini. Baik Audrey, saat ini memang karhutla atau kebakaran sendiri di kawasan ini sudah mati. Seperti yang Anda lihat sendiri di sekitar sini, bekas dari kebakaran hutan dan lahan yang beberapa waktu lalu terjadi di Pengayawan, bisa kita lihat sendiri pohon maupun semak di sini terlihat bekas kebakaran dan sulitnya sumber air yang digunakan untuk memadamkan api jauh dari sini. Meskipun asap dari kebakaran ini sudah tidak terlihat, namun masih kita rasakan dan kita bisa cium di sini bau asap yang sangat mengganggu pernapasan. Demikian Audrey. Ya, meskipun apinya sudah padam tetapi asapnya sangat sekali terasa bagi warga termasuk juga jurnalis Kompas TV Tasya Aulia yang melaporkan langsung dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang kondisinya kurang lebih hampir sama dengan yang dialami di Kampar Riau, Citra Indriani, di mana kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sana ini juga semakin dekat dengan permukiman warga. Langsung sekarang saat ini kita juga akan bergeser ke Kuching Sarawak, Malaysia karena yang berdampak atau yang terkena dampak dari kebakaran lahan dan hutan adalah juga asap yang hingga tercium sampai ke Kuching, Malaysia. Kita akan sapa ada jurnalis atau wartawan Astro Awani, Rudi Effendi Kalik. Selamat sore Mas Rudi, waktu Malaysia. Bagaimana saat ini situasi paling baru di Kuching? Apakah kabut asap masih sangat terasa sekali di sana? Ya, terima kasih Audrey. Memang betul kabut asap di sini masih terasa, walaupun sedikit menipis di kawasan tempat saya berada ini di Kuching, tetapi di pintu masuk Sarawak ini, yaitu di kota Tebedu, keadaannya agak teruk.
dengan bacaan IPU-nya hampir 200 dan ini telah berlalutan selama 1 minggu. Dan akibat daripada keadaan kabut asap yang melanda di Sarawak ini, maka sejak 3 hari yang lalu sekolah-sekolah di sini telah ditutup, melibatkan lebih sekitar 89,000 pelajar ya. Dan sekolahnya 509 buah sekolah telah ditutup sehingga ke kawasan tengah Sarawak. Keadaan ini cukup membimbangkan kerana udaranya tidak sihat. Dan kebanyakannya adalah memang rentas sempadan daripada Kalimantan mampir ke sini dan keadaannya menyebabkan orang ramai mula khawatir. Ada beberapa program aktivitas yang dirancangkan sebelum ini telah dibatalkan. Waima yang terlibat dalam acara yang memperingati Hari Kemerdekaan yang akan dilangsungkan pada 31 Ogos di Kapit. Dan kita berharap keadaan ini akan pulih sedikit masa lagi jika hujan turun seperti yang berlaku 2 hari lepas. Tetapi apa yang berlaku pada hari semalam itu adalah satu kejutan bagi rakyat Sarawak setelah keadaan kembali sedikit pulih. Tiba-tiba kabut yang lebih tebal datang lagi pada semalam dan ini menyebabkan kerajaan terpaksa melakukan tindakan yang lebih agresif. Itu ya. Ya, karena dekat dengan Kalimantan, maka Sarawak Malaysia ini menjadi wilayah yang paling terkena juga dampaknya dari kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kalimantan. Terima kasih wartawan.